Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan keberkahan, kenikmatan, dan kesempatan hidup di dunia ini sehingga kita masih dapat beribadah untuk bekal di akhirat nanti. Dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan membawakan pidato berjudul Hijabku, Bukti Aku Mencintaimu. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita ta'aruf atau kenalan lebih dulu dengan apa yang namanya hijab. Kata hijab berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti penghalang atau penutup. Dengan demikian, hijab memiliki pandangan yang luas, artinya banyak sekali. Namun, hijab yang digunakan kaum muslimah sendiri adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi, yaitu aurat. Aurat bagi kaum muslimah mencakup seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, terkecuali wajah dan telapak tangan. Lalu, sejak kapan hijab ada? Apakah hijab sendiri merupakan budaya? Menurut Abdul Hasan Al-Ghaffar, peradaban di Yunani dan Romawi menunjukkan bahwa perempuan masa awalnya menggunakan tudung. Para perempuan sangat memperhatikan pakaian mereka sampai seluruh tubuhnya ditutupi. Bahkan mereka tidak akan keluar rumah kecuali muka mereka sudah tertutup. Mereka juga masih menambah selendang panjang menjulur menutupi tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki. Dan mereka juga memakai aba'ah sehingga tidak memudahkan orang lain untuk melihat lekak tubuhnya. Di dalam suatu riwayat dijelaskan dahulu perempuan-perempuan Arab, terutama kaum muhajirin, belum menutup kepala mereka. Akan tetapi, setelah turun ayat yaitu surat An-Nur ayat 31 yang memerintahkan untuk menutup bagian kepala sampai dada mereka merobek azra atau selimut mereka untuk dikenakan dalam menutupi bagian kepala, leher, dan dada mereka. Adapun redaksi hadis itu terdapat dalam Sahih Al-Bukhari nomor 4481 bab wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, yaitu yang bunyinya sebagai berikut. Telah meriwayatkan kepada kami Abu Nuaim Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami dari Al-Hasan ibn Muslim dari Safiyah binti Syaibah, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, wanita-wanita muhajirin ketika turun ayat ini, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada dan leher mereka, yaitu Quran surat An-Nur ayat 31. Mereka merobek selimut mereka, lalu mereka berkerudung dengannya. Lalu bagaimanakah dengan respon orang-orang zaman sekarang? Sungguh sangat disayangkan. Masih banyak muslimah yang enggan dan menyatakan belum siap untuk berhijab. Bahkan hijab hanya dianggap sebagai fashion dan dipakai hanya sesuai tren yang ada. Tapi tren-tren tersebut malah justru jauh dari hal yang disyariatkan agama. Padahal berhijab merupakan salah satu perintah Allah yang dengan jelas Allah firmankan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang beriman. Mari kita telaah lebih lanjut apa penyebab hal tersebut. Manusia biasanya menerima perintah cenderung mengikutinya hanya karena dua hal. Yang pertama, karena rasa cinta. Yang kedua, karena rasa takut akan ancaman. Orang yang melaksanakan perintah Allah karena takut ancamannya, bukankah akan terasa terpaksa dan malah tidak ikhlas melakukannya? Karena itu, hal yang didapatkannya hanya lelah, dan kelelahan inilah yang menyebabkan orang kadang menyerah. Sehingga saat dia mencapai titik jenuh dan akhirnya dia berpikir, udahlah, bodo amat masuk neraka juga, toh ini hidupku, terserah aku. Waliya'udzubillah. Na'udzubillahi min zalik. Nah, lain halnya dengan orang yang melakukannya berdasarkan rasa cinta. Menurut teman-teman,
Apa itu cinta? Pasti banyak dari kalian yang memiliki makna tersendiri untuk hal tersebut, bukan? Karena cinta memiliki banyak sekali makna. Salah satunya, rela melakukan apa saja demi hal yang kita cintai. Bukan begitu? Orang yang mencintai sesuatu, misalkan orang yang mencintai panjat tebing, hobi dia panjat tebing, maka dia akan senantiasa dengan senang hati melakukannya, walaupun taruhannya nyawa, bukan? Orang yang mencintai seseorang juga bisa merelakan orang yang dia cintai bersama orang lain, asal orang yang dicintai tersebut bahagia. Bukan begitu, kawan? Lantas, bagaimana dengan zat yang menciptakan kita? Zat yang memberi kehidupan pada kita. Kehidupan yang bahkan mau kita relakan untuk orang lain yang kadang tidak peduli perasaan kita. Apa pantas kita menyia-nyiakan cinta Tuhan kita? Apa pantas kita menyia-nyiakan Allah Ta'ala? Kita tahu cinta kita bertepuk sebelah tangan. Itu sakit kan? Tapi kita menyia-nyiakan cinta Rasulullah bahkan sejak 1400 tahun yang lalu. Maka dari itu, cintailah Allah dan buat Allah semakin mencintaimu. Maka seluruh dunia akan berbalik mencintaimu. Meski ada manusia atau bahkan alam semesta ini membencimu, tapi Allah dan seluruh penduduk langit mencintaimu. Tidakkah kamu menginginkan hal itu? Atau haruskah ada ancaman? Hukuman api neraka untuk kita yang lalai akan perintahnya. Neraka, neraka, neraka. Apakah harus ada yang namanya ancaman baru kita nurut? Apakah tidak cukup dengan rasa takut kehilangan cinta Allah menjadi motivasi kita untuk bertakwa? Maka dari itu, saudariku, kenakan hijabmu sebagai bukti rasa cintamu. Kenakan hijabmu meski kamu belum merasa baik. Meski sering terlintas perkataan bahwa, ih, kau berhijab begitu kelakuannya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa hijab dan akhlak merupakan dua hal yang berbeda. Orang yang bermaksiat dilihat dari perilakunya, bukan dari penampilannya. Oleh karena itu, jika seseorang berbuat salah, salahkan perbuatannya, bukan hijabnya. Jika seseorang muslim berbuat salah, salahkan perbuatannya, bukan hijabnya. Ingat ya kawan. Karena jika seseorang muslim itu berbuat salah, yang salah bukan agamanya. Jika seseorang yang menggunakan hijab berbuat salah, yang salah itu bukanlah hijabnya. Jadi, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan pengetahuan dan keimanan kita seraya menjalankan perintahnya. Meskipun pelan, sedikit demi sedikit, maka akan semakin menumpuk dan menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.